wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar peserta didik dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Nurul Arifiani. Di sini saya akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 10. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memberikan dua gambar. Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Di gambar yang pertama ini merupakan kegiatan interaksi sosial antara penjual dengan pembeli yang berada di pasar tradisional. Tentu saja kalian sudah pernah melakukan kegiatan ini, bukan? Entah sebagai penjual, pembeli, atau hanya sekedar mengantar orang tua. Ada kegiatan apa di sini? Ya, benar, kegiatan tawar-menawar untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah. Nah, gambar yang kedua, ini terdapat nasabah yang akan meminjam uang di bank. Tentu saja akan terjadi dialog antara customer service dengan nasabah. Misalnya, membicarakan syarat pinjaman, jumlah pinjaman, atau denda penalti jika tidak membayar cicilan. Untuk sampai titik akhir agar bank mau meminjamkan uang, pasti perlu negosiasi, bukan? Maka, materi pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang teks negosiasi. Nah, sedikit kita mengulang materi yang lalu, agar yang belum paham supaya paham, kemudian yang sudah paham agar menjadi lebih paham. Pertama, pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan itu berusaha menyelesaikan perbedaan dengan cara-cara yang baik, tidak merugikan salah satu pihak. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan berdialog untuk membuat kesepakatan tentang persoalan yang menuntut penyelesaian bersama. Dengan cara berdialog itu, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat menekan atau mengurangi perbedaan sekecil mungkin. Bahkan, dapat menghilangkan perbedaan sama sekali dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, selain contoh dua gambar yang sudah saya tampilkan, contoh negosiasi yang lain itu misalnya ketika kalian akan meminta uang kepada orang tua kalian, gitu ya. Itu juga memerlukan negosiasi supaya mencapai kesepakatan, gitu kan. Nah, kemudian bisa juga ketika kalian akan melakukan pekerjaan kelompok, belajar kelompok, atau misalnya mau bertemu saat weekend, entah di mana, entah kapan, itu kan juga memerlukan dialog, itu kan memerlukan diskusi, supaya nanti mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, gitu. Di sini, saya mempunyai contoh teks negosiasi, ya. Saya bacakan. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, masak di pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang, kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya, penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, di dalam teks negosiasi atau di dalam negosiasi itu mempunyai unsur-unsur yang harus ada. Apa saja unsur-unsur tersebut? Nah, di sini ada 4 unsur teks negosiasi. Yang pertama, partisipan. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat, ada kesepakatan. Nah, di sini yang pertama itu partisipan. Partisipan itu apa? Partisipan itu adalah orang atau pelaku yang melakukan negosiasi tersebut. Nah, di dalam contoh ini siapa yang melakukan?
Ya, partisipannya ada dua, yaitu adalah pembeli dan penjual gitu. Nah, kemudian unsur yang kedua adanya perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingannya apa? Ya, tentu saja kalau pembeli itu dia menginginkan barang, nah dalam hal ini adalah mangga yang murah gitu kan. Nah, tetapi kalau penjual tentu saja dia ingin mendapatkan laba yang tinggi, maka terjadi perbedaan kepentingan tuh kan. Si pembeli ingin murah, si penjual ingin mendapatkan untung yang banyak gitu. Kemudian yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Pengajuan itu apa maksudnya? Di sini pengajuan itu ya permintaan gitu. Nah, di sini yang sudah saya garis bawah itu termasuk contoh pengajuan kan. Di sini pembeli boleh kurang kan bang? Nah, itu pengajuan atau permintaan kepada penjual agar si mangganya itu lebih dimurahkan oleh abangnya kan. Dan di sini yang kedua juga, ya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Nah, ini juga masih pengajuan atau permintaan supaya harganya lebih diturunkan, karena di sini kan belum boleh bu gitu kan tadi penjualnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Itu juga pengajuan atau permintaan agar si pembelinya sudah dapat harga yang murah, dapat milih sendiri. Kalau milih sendiri kan mendapatkan barang yang bagus-bagus gitu, yang sesuai. Nah, kemudian yang nomor 4 di sini, maaf, masih nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada bagian penawaran. Nah, ini bagian penawaran yang saya garis bawah hijau ya. Belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan karbitan, masak pohon. Nah, ini tetap penjualnya nih kekeh menawarkan. Tadi kan permintaannya boleh kurang kan bang? Nah, ini tetap penjualnya menawarkan, belum boleh bu, gitu ya. Sesuai harganya tetap tidak berkurang. Kemudian lagi, belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Nah, ini juga masih menawarkan supaya harganya stabil, tidak berkurang gitu. Dan terakhir nih, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Ini juga masih menawarkan gitu ya, silahkan gitu, tapi ya jangan yang besar-besar nih, kan harganya sudah dikurangi gitu kan. Nah, kemudian yang keempat di sini ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini terdapat di dialog 3 paling bawah nih. Ya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya bang. Iya bang, baiklah. Gitu kan? Sudah terjadi kesepakatan. Nah, ditegaskan lagi di bagian penutup ya, di kalimat yang terakhir, akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Jadi sekali lagi unsurnya ada 4, satu partisipan atau pelakunya, yang kedua adanya perbedaan kepentingan, yang ketiga ada pengajuan dan penawaran, yang keempat itu pasti terjadi kesepakatan, itu yang namanya negosiasi. Nah, kemudian ada faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Ya, kalau misalnya tidak ada kesediaan antara kedua belah pihak, ya pasti tidak akan terjadi negosiasi. Nah, kalau di dalam contoh ini kan, tentu saja si penjualnya juga bersedia berkompromi supaya ya barangnya laku gitu kan. Nah, pembeli juga mau nih karena barang-barangnya bagus nih. Jadi keduanya saling bersedia untuk berkompromi. Kemudian yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, di sini walaupun akhirnya harganya turun, tapi juga penjualnya tidak rugi ya, karena walaupun mendapatkan untung yang sedikit saja, gitu, tidak ada yang rugi. Kemudian pembeli tentu saja nih sudah boleh milih sendiri barangnya, tentu tidak dirugikan. Yang ketiga, kesepakatannya yang dicapai bersifat praktis. Praktis itu ya dapat dilakukan gitu ya. Di sini kan kesepakatannya, ya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus, tidak busuk. Saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo. Ya akhirnya bisa dilakukan gitu kesepakatannya. Nah, kemudian yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, alasan yang disertakan itu maksudnya adalah si penjualnya tentu saja menggunakan kalimat persuasif atau kalimat yang membujuk si pembeli supaya dia ingin membeli barangnya dengan harga yang tetap tinggi gitu ya, yang tidak dikurangi harganya. Nah, ini contohnya nih. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain.
barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan, masak pohon, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Nah itu kan seakan-akan kalimat yang membujuk pembelinya supaya tetap beli gitu kan. Harus beli gitu, mempengaruhi, membujuk gitu kan. Faktor penentu keberhasilan sekali lagi ada 4 ya. Kesediaan, tidak ada yang dirugikan, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, kemudian alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Nah lanjut, kita masuk ke jenis negosiasi. Nah jenis negosiasi, tadi di contoh yang pertama itu kan bentuknya seperti drama ya, ada keterangannya siapa, kemudian ada titik 2, kemudian ada dialognya. Nah itu tetap termasuk sebagai jenis negosiasi yang lisan, contoh lisan. Nah kemudian negosiasi itu juga ada yang tulis bentuknya gitu ya. Nah ini contohnya. Yang tulis itu berupa surat penawaran gitu, atau surat niaga ya. Nah, ini contohnya saya bacakan. Lazidan Ice Cream and Bakery, Jalan Agus Salim, Batu, Jawa Timur, website, bla bla bla, email bla bla bla. 5 Maret 2015, nomor 026-prom, tanda hubung 12-2015. Hal, penawaran produk spesial, lampiran 1 lembar. Yang terhormat Marhaban Wedding Organizer, Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Dengan hormat, Lazidan Ice Cream and Bakery adalah sebuah perusahaan kuliner yang menyediakan es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event besar lainnya. Kami hanya menyediakan produk kuliner bercitra rasa tinggi dengan penampilan elegan. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai Mei 2015. Jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Harga dan ketentuan berlaku. Keterangan lebih lanjut hubungi customer service kami melalui nomor HP sekian. Percayakan kebutuhan perusahaan Anda pada kami. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda, kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami, Marketing Lazidan Ice Cream and Bakery, Devara Jatmiko. Nah, ini merupakan contoh negosiasi tulis ya. Nah, tentu saja karena dia suratnya itu surat niaga, itu merupakan surat resmi, ada bagian-bagian surat yang harus terpenuhi. Nah, ini ada bagiannya ya. Nah, ini yang pertama itu kop surat. Nah, kop surat itu berada paling atas ya. Berisi nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan atau nomor HP atau apa saja yang bisa digunakan untuk menghubungi perusahaan tersebut, itu berada di kop surat gitu. Kemudian yang kedua, ada tanggal surat. Nah, 5 Maret 2015. Bisa juga menggunakan tempat tanggal surat. Contohnya ya misalnya Jawa Timur 5 Maret 2015 itu boleh. Kemudian di situ di nomor 3 ada nomor. Nomor itu maksudnya nomor keluar suratnya. Itu biasanya kalau perusahaan kan terstruktur ya, ada surat masuk ataupun surat keluar itu ada nomornya supaya bisa dilacak. Nah, apakah surat itu benar dikeluarkan oleh perusahaan tersebut atau bukan gitu. Kemudian ada hal itu ya perihal isi di surat tersebut itu apa gitu ya. Nah tadi kalau kita baca sekilas di situ ya ada penawaran produk spesial karena masih dalam masa promosi bulan April sampai Mei tadi. Nah, kemudian ada lampiran. Nah, di dalamnya tadi kan juga disebutkan loh, jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Berarti selain suratnya itu ada brosurnya di belakangnya kan, maka lampirannya disebut 1 lembar. Tapi ketika hanya ada suratnya sendiri, maka lampirannya tidak ada gitu ya. Nah, kemudian di nomor 4 itu ada alamat surat. Yang terhormat, itu betul ya, YTH titik tanpa kepada. Betul itu. Marhaban Wedding Organizer, Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Itu betul. Nomor 4 ada alamat suratnya. Kemudian nomor 5 ada salam pembuka. Dengan hormat. Bisa juga diganti menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi, kalau untuk universalnya atau secara umumnya cukup menggunakan dengan hormat. Nah, setelah salam pembuka ada pembuka gitu ya. Pembuka suratnya.
Jangan salam pembuka langsung isinya itu apa gitu, bukan. Jadi ada pembuka, ada pengantarnya dulu sebelum isinya. Di situ di 2 paragraf ya. Razidan Es Krim dan Bakery adalah sebuah perusahaan kuliner yang menyediakan es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Nah, di sini masih perkenalan perusahaan Razidan Es Krim and Bakery itu apa gitu ya. Kemudian, kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event besar lainnya. Kami hanya menyediakan produk kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan. Ini juga masih perkenalan gitu ya. Kemudian di bagian isi, nah itu baru di paragraf ketiganya. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai Mei 2015. Gitu. Jadi perihalnya tadi kan penawaran produk spesial, ya sama isinya juga itu menjelaskan menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai Mei gitu. Nah, kemudian di bagian penutup itu adalah demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda, kami menyampaikan terima kasih. Nah, bagian penutup itu mengucapkan terima kasih atau harapan kepada seseorang atau lembaga yang sudah membaca surat tersebut gitu. Kemudian salam penutup. Nah, pasangannya tadi salam pembuka. Salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya adalah hormat kami. Tetapi kalau salam pembukanya tadi assalamualaikum, ya penutupnya wassalamualaikum gitu. Kemudian di bagian surat resmi yang terakhir itu ada pengirim dan nama terang marketing Razidan Es Krim and Bakery Devara Jatmiko. Bisa juga diberikan tanda tangan dan cap basah perusahaan tersebut juga bisa. Kita masuk ke struktur teks negosiasi gitu ya. Secara sederhana, struktur teks negosiasi itu ada 5 saja. Ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, persetujuan, dan penutup. Gitu. Tetapi secara lebih kompleksnya atau secara lebih lengkapnya, struktur teks negosiasi itu 1 ada orientasi, 2 ada permintaan atau pengajuan. Nah, setelah ada permintaan itu pasti ada pemenuhan dan penyiapan, itu 3. Kemudian yang keempat ada penawaran. Nah, setelah ada penawaran, nanti baru ada persetujuan, kemudian ada pembelian atau serah terima, kemudian yang terakhir penutup, itu secara kompleksnya atau secara lebih lengkapnya. Di sini saya berikan contoh teks negosiasi kembali. Saya bacakan ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Silahkan Pak, pilih-pilih mesin apa? Ya, permisi, ada mesin potong rumput? Ya, ada di sebelah sana. Mbak Ida, tolong antar Bapak ini, mau cari mesin potong rumput. Ya, ini kelihatannya cocok. Bagaimana Pak, ada yang cocok? Ya, ada. Harganya berapa? 12 juta. Apa tidak bisa turun? Maaf, tidak bisa. Di toko lain lebih mahal, Pak. Bagaimana kalau 11 juta setengah? Belum boleh. 11.900.000 itu sudah murah. Wah, masih mahal. Bagaimana kalau 11.700.000? Sebenarnya belum, tapi baiklah untuk Bapak saya kasihkan. Terima kasih, lain kali saya akan membeli di sini lagi. Terima kasih atas kepercayaannya Bapak. Kami antar kemana Pak? Tolong minta denah rumah Bapak. Rajawinangun nomor 4 RT 9 RW 28 Kota Gede Yogyakarta. Ini denah lokasinya. Ini kantor kehakiman, masuk ke barat, belok kanan, rumah kanan, jalan nomor 4. Ya, nanti pukul 10 saya antar, Pak. Mobil baru mengantar ke tempat lain. Ya, ini uangnya. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih. Mohon pamit, saya tunggu. Ya, selamat jalan, Pak. Nah, di sini kita akan mencoba sama-sama menganalisis struktur teks negosiasi ya. Nah, yang pertama itu ada bagian orientasi. Sebenarnya apa sih bagian orientasi itu? Bagian orientasi itu ya adalah bagian salam pembuka. Kemudian juga berisi permasalahan yang akan dinegosiasikan atau menanyakan kepentingan pembelinya itu apa, gitu ya. Menyampaikan kepentingan juga bisa. Nah, di situ contohnya ya, selamat pagi Pak, selamat pagi. Nah, itu apa? Salam pembuka. Silakan Pak, pilih-pilih mesin apa? Nah, ini menanyakan kepentingan si pembelinya.
Maka nomor 1 sampai nomor 3 ini merupakan bagian orientasi. Nah, setelah bagian orientasi itu ada bagian permintaan atau pengajuan. Nah, di contoh, bagian yang berisi permintaan atau pengajuan itu ada di nomor 4. Ya, permisi. Ada mesin potong rumput. Di situ kan ada permintaan atau pengajuan pembelinya. Dia mengajukan atau dia meminta suatu barang kepada si penjualnya. Pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Itu adalah bagian permintaan. Nah, lanjut nih. Nah, setelah ada permintaan, itu ada pemenuhan dari si penjualnya. Nah, di contohnya itu ada di nomor 5 sampai nomor 9. Ya, ada. Di sebelah sana, Mbak Ida, tolong antar Bapak ini. Mau cari mesin potong rumput. Ya, ini kelihatannya cocok. Bagaimana, Pak? Ada yang cocok? Ya, ada. Harganya berapa? 12 juta. Nah, itu termasuk ke dalam bagian pemenuhan. Pemenuhan penjual terhadap permintaan si pembeli. Nah, tadi mintanya mesin potong rumput, nah penjualnya menyediakan ya atau memenuhi. Nah, selanjutnya setelah pemenuhan itu ada bagian penawaran. Bagian ini berisi negosiasi antara penjual dengan pembeli. Pihak kedua melakukan tawar-menawar atau bertanya jawab lah lebih lanjut gitu ya, supaya nanti akhirnya mendapatkan barang yang diinginkan. Nah, di contoh ini bagian penawaran itu terdapat di nomor 10 sampai nomor 14. Apa tidak bisa turun? Nah, itu ya. Mulai melakukan tawar-menawar itu ya. Mulai menawar si pembelinya. Maaf, tidak bisa. Di toko lain lebih mahal, Pak. Bagaimana kalau 11,5 juta? Masih melakukan penawaran kembali. Belum boleh, 11,9 juta itu sudah murah. Wah, masih mahal. Bagaimana kalau 11,7 juta? Nah, itu masih terus dilakukan usaha si pembeli supaya harganya lebih murah. Itu bagian penawaran. Nah, kemudian setelah penawaran itu ada bagian persetujuan. Nah, bagian persetujuan itu ada di nomor 15 sampai 16. Ini sebenarnya belum, tapi baiklah untuk Bapak saya kasihkan ya. Akhirnya penjualnya setuju ya. Nah, kemudian terima kasih, lain kali saya akan membeli di sini lagi. Nah, itu termasuk ke dalam persetujuan gitu. Bagian persetujuan ini ya berisi tentang kesepakatan antara penjual dengan si pembelinya. Hasil negosiasinya itu berhasil atau tidak itu ada di bagian persetujuan. Nah, kemudian setelah persetujuan itu ada pembelian atau serah terima barang. Nah, itu kan bagian akhir ya, transaksi antara penjual dengan si pembelinya. Nah, di dalam contoh itu terdapat di nomor 17 sampai 20. Ketika si penjualnya tanya rumahnya gitu kan, kemudian akan mengantarkan mobilnya di pukul 10 gitu, itu termasuk ke dalam pembelian atau serah terima barang gitu. Nah, kemudian di bagian akhir pasti ada penutup gitu ya, ada salam penutup gitu. Nah, untuk salam penutup sendiri ini bersifat opsional ya, boleh ada boleh tidak gitu. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, sebagai negosiator atau kita sopan santun lah ya, setelah kita diberikan barang dengan harga yang sesuai, kita tentu saja mengucapkan terima kasih. Contohnya nih, di contoh teks ada terima kasih ya, saya juga terima kasih, mohon pamit, saya tunggu ya, selamat jalan Pak. Atau setidaknya kita memberikan ucapan senyum gitu atau anggukan, itu juga cukup untuk penutup. Kaidah pembahasan teks negosiasi ini ada beberapa ya.
Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Nah, di dalam teks negosiasi itu menggunakan bahasa yang santun sangat dianjurkan antara kedua belah pihak. Kenapa? Nah, hal ini tuh disebabkan agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses gitu. Semakin kita menggunakan bahasa yang santun, kemungkinan besar untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kita itu lebih besar. Bahasa santun sendiri itu adalah bahasa yang mendukung sikap atau pernyataan yang menghargai orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya nih ya. Kata-kata dasar saja itu sudah menggambarkan kesantunan seseorang. Contohnya, silahkan Pak, permisi, Mbak Ida, tolong antar Bapak ini. Lebih santun ya daripada Ida, tolong antar Bapak ini. Orang santun. Jadi lebih ke Mbak Ida, tolong antar Bapak ini. Bisa juga menggunakan kata-kata maaf. Atau kalau setelah melakukan transaksi, kita mengucapkan terima kasih. Itu menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Nah, kemudian yang kedua menggunakan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu apa? Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Bahasa kerennya kalimat tanya itu interrogatif. Cirinya apa ya? Jelas menggunakan tanda tanya. Dia membutuhkan jawaban. Contohnya ada di nomor 4. Ada mesin potong rumput. Nah, itu interrogatif. Kemudian ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa? Yaitu adalah kalimat perintah. Ya, memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya ada di nomor 5. Mbak Ida, tolong antar Bapak ini mau cari mesin potong rumput. Nah, ini memerintah atau meminta. Mbak Ida mengantar Bapak atau si pembelinya mencari mesin potong rumputnya. Gitu. Kemudian ada kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif itu adalah kalimat berita. Kalimat yang memberikan informasi kepada orang lain. Cirinya apa? Kalau interrogatif tanda tanya, imperatif tanda seru, deklaratif diakhiri menggunakan tanda titik. Nah, di situ nomor 6 itu merupakan kalimat deklaratif. Ya, ini kelihatannya cocok menginformasikan bahwa mesin potong rumput yang ditunjukkan si Mbak Ida tadi itu cocok dengan seleranya si pembeli. Lanjut, ada kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian si lawan bicara gitu, supaya menyetujui apa yang dinegosiasikan. Contohnya apa? Contohnya nih, di toko lain lebih mahal, Pak. Itu sudah murah loh, Pak. Bisa naik sedikit, Pak. Bisa juga menggunakan contoh yang di awal tadi. Ini buahnya matang di pohon loh, Pak, tidak karbitan. Loh. Bisa juga nih, bagus itu Mi. Sangat pantas baju itu untuk dipakai ke acara formal ataupun non formal. Nah, itu apa? Dia membujuk atau menarik si lawan bicara supaya melakukan apa yang kita minta gitu. Supaya akhirnya terjadi proses negosiasi atau proses kesepakatannya gitu. Kemudian pronomina persona. Pronomina persona itu apa? Pronomina persona itu adalah jenis kata yang menggantikan nama orang. Contohnya apa? Saya, kamu, dia, mereka, kita, kami, Anda sekalian. Banyak ya. Bisa juga di contoh nomor 3, Pak. Ketika kita tidak tahu nama orangnya, maka menggunakan kata gantinya. Ya, kalau misalnya laki-laki, ya misalnya Pak, Om, Mas, Kakek. Nah, kalau kita tidak tahu nama si pembeli perempuan, ya bisa menggunakan Bu, Mbak, Sis. Ya, itu merupakan pronomina persona atau kata ganti orang. Kemudian coba, supaya kalian tidak bingung, perhatikan juga contoh nomor 5. Di situ ada kata-kata Mbak Ida. Nah, kalau Mbak Ida itu bukan
pronomina persona, tetapi lebih ke menunjukkan kesantunan ya, menghargai orang lain yang diajak bicara, gitu. Tetapi kalau idanya hilang, jadi Mbak, tolong antar Bapak ini. Mbaknya itu kata ganti orang. Tetapi ketika ada tambahan nama di belakangnya, itu bukan pronomina persona, tetapi itu bahasa santun. Gitu ya. Mbak Ida, tolong antar Bapak ini. Nah, baru yang Bapak itu merupakan kata ganti orang atau pronomina persona. Nah, kemudian, ini pasangan tuturan. Pasangan tuturan ada 5, mengucap salam, membalas salam, bertanya, menjawab atau tidak menjawab, meminta, memenuhi atau menolak permintaan, menawarkan, menerima atau menolak tawaran, mengusulkan, menerima atau menolak usulan. Nah, saya masih menggunakan contoh yang sama. Nomor 1, selamat pagi Pak. Nah, apa itu? Mengucapkan salam. Nomor 2, selamat pagi. Dia membalas salam. Maka, pasangan tuturan nomor 1 dan nomor 2 itu adalah mengucap salam dan membalas salam. Kemudian nomor 3, silahkan Pak, pilih-pilih mesin apa? Nah, kita perhatikan kalimat terakhirnya ya. Pilih-pilih mesin apa? Dia bertanya. Nah, nomor 4, ya, permisi. Dia menjawab di pertanyaan nomor 3. Nah, ada mesin potong rumput. Dia bertanya kembali. Jadi, di nomor 4 itu tugasnya ada 2 dia. Dia adalah menjawab pertanyaan di nomor 3 dan dia bertanya di pertanyaan nomor 5. Gitu ya. Jadi di nomor 4 ini ada 2. Menjawab pertanyaan nomor 3 dan dia bertanya untuk pertanyaan nomor 5. Gitu. Jadi berpasangan 3, 4, 4, 5. Nah, nomor 4 di situ ada mesin potong rumput. Jawabannya ada nomor 5. Ya, ada di sebelah sana. Mbak Ida, tolong antar Bapak ini mau cari mesin potong rumput. Gitu. Kemudian nomor 6, ya ini kelihatannya cocok. Nah, di situ kan tidak ada konfirmasi di atasnya ya. Maka dia hanya berupa kalimat penegasan atau kalimat berita saja, tidak ada pasangan tuturannya. Kemudian nomor 7, bagaimana Pak? Ada yang cocok? Nah, itu bertanya. Ya, ada. Dia menjawab di nomor 7. Kemudian, harganya berapa? Pertanyaan untuk nomor 9. Nah, sama seperti di nomor 4 tadi ya. Dalam satu dialog ada 2 tugas, menjawab dan bertanya. Nomor 7 tadi bertanya. Jawabannya ada di nomor 8. Di nomor 8 juga ada pertanyaan yang jawabannya ada di nomor 9. Jadi ada 2 tugas ya. 7, 8, 8, 9. Gitu. Kemudian nomor 10. Apa tidak bisa turun? Nah, itu apa? Lebih tepat bertanya, meminta, menawarkan, atau mengusulkan. Lebih tepatnya itu adalah meminta ya. Jadi pembeli meminta agar harga yang disebutkan di atas itu dapat turun. Apa tidak bisa turun? Gitu ya. Jadi lebih tepatnya itu meminta atau mengajukan lah ya istilahnya. Kemudian penjualnya jawab, maaf tidak bisa. Maka dia artinya adalah menolak permintaan dari si pembeli. Nomor 10 meminta, nomor 11 menolak tadi tawaran atau permintaan. Kemudian nomor 11. Kemudian nomor 12. Bagaimana kalau 11,5 juta? Lebih bertanya, meminta, menawarkan, atau mengusulkan. Nah, ini karena konteksnya dia si pembeli, maka dia menawarkan harga. Bagaimana kalau segini? Apakah boleh? Gitu kan. Kemudian nomor 13 dijawab oleh si penjual. Belum boleh, 11,9 juta, itu sudah murah. Artinya si penjual menolak untuk harga 11,5 juta. Kemudian nomor 13.
13 sudah ya. Nomor 14. Wah, masih mahal. Bagaimana kalau 11.700.000? Bagaimana kalau 11.700.000? Ini lebih ke menawarkan kembali. Bagaimana nih kalau saya tawar segini nih? Apakah boleh? Kan? Nah, dijawab di nomor 15. Sebenarnya belum, tapi baiklah, untuk Bapak saya kasihkan. Untuk Bapak saya kasihkan artinya di nomor 15 dia penjual menerima tawaran si pembeli. Maka nomor 14-15 itu pasangannya adalah menawarkan menerima. Kemudian nomor 16, terima kasih, lain kali saya akan membeli di sini lagi. Nah, itu hanya sekedar kalimat deklaratif tadi ya, hanya sekedar menyampaikan informasi atau ya pengucapan terima kasih. Kemudian penjual juga sama nih, terima kasih atas kepercayaannya. Nah, dia juga menegaskan kembali. Nah, 17 nih, kami antar kemana Pak? Lagi-lagi nih, penjual bertanya. Nah, penjual bertanya, kemudian di nomor 18 dijawab oleh si pembeli. Rejo Winaun nomor 4, RT 9, RW 28, bla 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 bla. Artinya nomor 16 dia berdiri sendiri seperti nomor 6 tadi ya. Kemudian nomor 17 tugasnya bertanya, nomor 18 itu pasangannya yaitu adalah menjawab. Kemudian nomor 19, ya nanti pukul 10 saya antar Pak, mobil baru mengantar ke tempat lain. Nah ini penegasan, berdiri sendiri. Pembeli, ya ini uangnya, penegasan kembali. Nah nomor 21, penjual, terima kasih, ya mengucapkan terima kasih. Nomor 22, pembeli, ya saya juga terima kasih. Nah ini boleh nih, nomor 21 dan 22 dia pasangannya ya sama-sama mengucapkan terima kasih dan membalas terima kasih gitu. Nomor 22, mohon pamit saya tunggu gitu kan, maka dia mengucapkan salam mohon pamit. Pasangan tuturannya ada di nomor 23, ya selamat jalan Pak gitu ya. Jadi 22-23 itu pasangan tuturan mengucap salam dan membalas salam. Baik, untuk materi teks negosiasi saya akhiri sampai di sini saja. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, saya akan sedikit mengulangi tentang teks debat begitu ya. Nah, semoga materi yang saya sampaikan mendapat perhatian dari kalian, kemudian kalian juga semakin memahami tentang materi teks negosiasi. Apabila saya dalam bertutur kata banyak kekeliruan, banyak salah, saya mohon maaf. Kemudian apabila saya menjelaskannya terlalu cepat, kemudian masih ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian tanyakan kepada saya ya. Untuk nomornya sudah saya sampaikan ke Edmundo kemarin ya, Nurul Arifiani. 081246899660 gitu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.